95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bersama dengan aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Nah, pendengar pasti kalian udah hafal banget ya kalau misalnya kita setiap obrolan kita akan menghadirkan anak muda ya yang pastinya luar biasa, dan juga kita akan menghadirkan komunitas nih. Nah, kali ini di edisi kita kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa banget ya. Ini agensi entertainment ya yang lagi berkembang banget di Belitung dan juga lagi happening banget. Karena kita kalau misalnya bicara soal industri kreatif di Belitung ini pasti nggak ada habisnya ya. Banyak banget gerakan-gerakan baru dan juga inovasi-inovasi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh anak muda Belitung. Nah, kali ini Gilang bersama Q Media Entertainment ya, dengan tema membangun ekosistem kreatif bersama Q Media. Nah, kita telah menghadirkan founder Q Media, ada Keken. Halo Keken. Halo. Hai, Halo. thank you ya. Oke. Keken udah datang, dan juga Keken yang pasti tidak sendirian. Yep. Ya, Keken telah bersama siapa nih kan? Coba dikenalin. Ini adalah salah satu produser musiknya Belitung nih. DJ Maul, asik. Halo. Halo, ini Alvin Maulana, dipanggil Maul. Alvin Maulana ya, Maulana atau apa? Mau aja lah. Maul ya. Iya. Oke. Maul, boleh dong sapa-sapa pendengar kita, Maul. Halo. Halo. Para Si pendengar mantap, RRI. ya. Nah, buat pendengar kalian juga dapat bergabung bersama kita ya di WhatsApp kita ya. Jadi kalian bisa banget buat nanya-nanya ataupun kalian mau sharing atau gimana sih cara ikutnya gitu. Nah, itu bisa banget buat kalian kalau misalnya mau bergabung, cukup WhatsApp kita aja di 0811-787-1955 ya. Nah, Keken, boleh dong Ken kita sharing dulu ya sama pendengar kita. Apa sih bagaimana awal mula terbentuknya Q Entertainment ini? Q Media Q Media Belitung. Bener. Oke. Ketemu lagi ya. Iya. Always ya. Keken udah langganan ya, Ken. Semoga pendengar juga nggak bosen ya. Oke. Pak Haji. Ya, cuaca lagi nggak mendukung. Oke. Q Media Belitung. Ya, Q Media Belitung. Kalau pakai entertain itu agak berat ya sebenarnya. Tapi memang ini adalah sebuah wadah di mana anak-anak kayak Belitung Dance Camp, T-Voice sama musik dari Maul Studio juga ditampung di Q Media ini gitu. Jadi awal mula Q Media itu sebenarnya bukan kayak oke, aku harus bikin rumah produksi nih gitu. Aku harus bikin rumah produksi bla. Enggak, justru Q Media itu adalah awalnya ya cuman sebuah channel. Karena dulunya aku suka video-video apa segala macam kan. Dulunya kamu suka apa namanya bikin konten. Ya, bikin konten, video maker gitulah ya. Iya. Setelah terjun ke dunia apa ya? Entertainment ya. Dunia apa nih? Dunia gaib? Dunia lain. Dunia lain. Iya. Dunia entertain lah ya. Iya, dunia entertain. Ternyata SDM yang ada di Belitung ini orang-orangnya juga ternyata sangat memadai. Apalagi aku senengnya dengan berbau seni, di mana aku nggak bisa seperti itu tapi anak-anak bisa wujudkan. Jadi mungkin ini adalah suatu wadah untuk anak-anak kreatif Belitung nih, seperti T-Voice itu Tian yang sekarang ada di Trinada. Terus apa namanya? T-Voice. T-Voice. Ya, itu untuk agensinya dia sendiri. Dan juga ada Maul Studio.
di dalamnya dan juga ada Maul ini. iya, Maul DJ. Iya. Gini cuci piring jatuhnya ya. DJ ya, Maul DJ. Dan satu lagi tentunya Belitung Dance Camp. Oh iya, Belitung Dance Camp. Ya, jadi di situ aku bermain makanya namanya Q Media. Q Media itu karena bermain semua role entertainment di situ, baik film, arranger musik. Biasanya musik-musik aku langsung kasih ke dia. Pembuatan apa ya misalnya sebuah karya baik tari, cover, dance cover, nyanyi apa segala macam itu di situ. Jadi awal mula terbentuknya itu sebenarnya karena nyoba-nyoba sebenarnya. Oh, awalnya nyoba-nyoba. Lama-lama kok ketagihan gitu ketagihan. Ya, lama-lama ketagihan. Karena lagi nyoba-nyoba itu. Karena melihat dari apa ya potensi anak-anaknya sih yang bikin aku semangat. Karena ini kalau nggak kita up ke halayak ramai, media sosial apa segala macam, mau nunjukin aja sih kalau anak-anak Belitung nih berbakat, Benar. kreatif juga, Benar. gitu sih. Jadi awalnya jadi Q Media ini termasuk juga gabungan beberapa agensi juga kali ya. Gabungan beberapa agensi komunitas Belitung Dance Camp yang kita undang kemarin ya. Makanya kesini lagi. Iya kan. Terus ada agensi sama ada Maul Studio gitu ya. Jadi gabungan dan juga berarti visi misinya itu bisa dikatakan untuk mengenalkan anak-anak muda Belitung yang berbakat betul gitu sekali ke halayak ramai gitu. Nah, untuk berdirinya sendiri itu di tahun berapa tuh Ken? Wah, kalau berdiri itu awalnya dari 2020. 2020 itu awal mula pengen apa sih namanya? Oh, ayolah serius nih gitu. Kan awalnya aku cuman bikin YouTube, ya udah bikin video upload sesukanya aku aja. Oh iya. Sesukanya aku aja. Tapi pada 2020 itu ada proyek gede. Oh, proyek gede. Proyek gede di apa? Belitung Timur. Proyek film. Oh, buat film. Ya, proyek film Nurhaya. Horor. Oh, horor. Ya, horor. Itu pertama kali aku beneran nyoba bikin film yang benar-benar film. Itu kamu handle semuanya itu tuh. Iya. Sampai aku harus tinggal di sana. Oh, 1 tahun. Oh, lama ya berarti ya 1 tahun ya. Karena syutingnya agak dipenggal-penggal, nggak yang benar-benar proses banget karena COVID. Oh iya, 2020 kita COVID ya. 2020 tuh kata aku tuh. Full. COVID. COVID. COVID Okay. ya. Iya benar. Nah, setelah itu 2021 mulai launching filmnya dengan seadanya, karena kita cuma fasilitasnya kamera waktu itu ada videografernya juga dari Belitung Timurnya, teman aku. Terus produsernya juga teman aku, yang satunya lagi Kevin. Aku di sini sebagai penggarap. Oh, kamu penggarap dan editor. Juga. Ada di YouTube trailer dan teasernya. Apa nama filmnya? Nurhaya. Nurhaya. Tapi ini dia. Apa? Filenya korup. Aduh Ken. Kita fokus ke Q-Media aja deh dulu deh. Aku takut ini dipotong-potong viral loh Ken. Jadi siapa yang korup? Gak usah kita bahas ya. Oke. ada Makanya kendala. Kita selalu ada kendala. Oke. Ada kendala yang tidak bisa. Aku baru pagi-pagi banyak gebrakan ini. Oke. Dan itu filmnya gagal launching. Karena ada kendala suatu dan lain hal. Abis itu aku nyoba lagi nih. Oke, yang kecil-kecil dulu deh. Cover video klip. Oh iya, itu aku lihat tuh. Ya, cover dance. Yang dari anak dari anak Belitung Dance Camp. Terus ada cover lagu juga dari Tian.
Oh iya. Dari Tian dan sering collab sama ini kalau misalkan Vin anak-anak mau ini nih mau lomba deh apa segala macam bikin musik dia yang bikin. Oh iya ya komposer. Yeah, composer. Komposer. Ya. Yang di sini. Apa itu? Oh, poser. Oke, maaf nggak masuk masih pagi. Aduh, Aduh, harusnya- sorry ya. Harusnya lucu deh itu tadi sebenarnya. Oke. Berarti dari situ awal perjalanannya gitu. Berarti banyak apa namanya udah banyak lika-liku, tantangan gitu. Berarti jalan 5 tahun ya. Ya. 5 tahun lebih ya. Nah, kalau untuk Maul sendiri, Maul awal bergabung sama Q Media itu seperti apa gitu dan di Q Media itu sebagai apa? Awal gabung tuh dari tahun berapa sih? 2023 ya? Iya. 2023 awalnya sih sebenarnya ada member BDC yang maksudnya itu teman-temanku juga gitu kan. Temanku kami temenan terus dia ada ngenalin nih gitu. Ini BDC nih. Terus kayak wah, kayaknya cocok di aku nih soalnya kan pertama aku suka kompos dan produce lagu-lagu EDM gitu. And then setelah tahu adanya BDC kayak wah tertarik nih apa mau deh bikin lagu-lagu K-pop tapi orang-orangnya isinya orang-orang Belitung gitu kan. Jadi dikenalin sama member BDC ke foundernya ini. Iya, founder yang luar Iya. biasa ya. Dikenalin Yang terhormat Keken ini ya. dikenalin ke Keken tuh sama ya 2023 juga ya itu. Apa? Itu tuh 2023 kan? Iya, jadi Q Media dibentuk Juli, dia gabungnya itu sekitar November ya. Iya ya. November. Iya, ya, akhir tahun lah. agak akhir tahun. Tahun gabung ke media barulah kenal dengan founder yang hebat ini. Model yang keren ini ya. Nah, untuk di Q Agak Media berat sendiri ya. berarti sebagai apa? Di Media nih sebagai Produser musik. produser, komposer, Arranger. pembalap. Oh enggak sih. Enggak. Posternya udah membalap banget player kita tuh. Padahal 3 foto tapi lu bisa Iya. Ngirim ya jadi pendengar for information. Kita kan bikin flyer itu sudah kita mau dialog, kita upload ke Instagram kita ya. Ngirimlah 3 foto si Maul. Satu nunduk, satunya Manyun kemana mukanya, satunya dia pakai baju pembalap. Ya udah deh Keken daripada nggak ada ya Ken ya gitu. Ini gak ada mintain juga lagi. Kirain maksudnya belum ACC gitu. Iya kan, ya udah deh bapak pembalap ya. Nah jadi udah bergabung tuh di 2023 bergabung dengan produser apa namanya tadi? Media. Q Media. Bukan, kamu sebagai apa tadi? Oh, produser musik. Produser musik, Komposer, arranger gitu ya. Nah, untuk kamu ngelihat sendiri nih perkembangannya dari tahun 2023 kamu gabung sampai sekarang itu kayak gimana? Di Q Medianya apa dianya? Q Medianya. Di Media. Oke, kalau perkembanganku di Media agak kurang berkembang ya sebenarnya. Karena jarang ada project yang Jarang ada project, karena jarang kita nggak punya. dibahas kita. Terakhir itu kan kemarin Jujur doang ya, sih itu. kita ya. Iya. Gimana? Kemarin tuh cuman ada ini doang sih, ada project. Sebenarnya itu bukan project pure dari Media juga sih bilangnya. Kayak project lomba gitu. Oh, lomba. Nah, lomba Oh iya, dari kita sering, iya. Salah lomba berarti. dari apa sih itu? Tuh, For information, kita ini di radio ya. Kita oh ya, sorry. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, udah kesebut nggak usah ditarik lagi itu. Kita ini radio dan juga nanti bakal kita posting juga di YouTube ya. Oke. Editor, Ya editor. tolong dikat. sensor. Sampai batuk lo mau lo. Terus udah itu mau lo ikut lomba tuh. Lomba, suatu ya. ajang lomba. Nah. Terus Dari situ project terbesar untuk saat ini di Media ya palingan itu sih. Kalau disebut berkembang sih ya berkembang. Berkembang, ya. Berkembang. Cuman Badannya. cuman belum ada project Progress ini sih. Ke depan. Project ya, progress dan project Oh iya, besar lagi Karena ke baru depannya. selesai. Nah itu bisa jadi tuh ya kalau misalnya pendengar gitu ya atau instansi-instansi yang dengar kita gitu kan
bisa jadi apa namanya kolaborasi bersama Iya, benar sekali. bersama Maulu Studio, bersama Belitung Dance Camp gitu ya. Nah, Ken, aku mau tanya lagi nih Ken. Ini kan berarti untuk Q Media ini sendiri gabungan beberapa agensi gitu ya yang pasti dikelola oleh anak muda gitu dan juga bertahan udah 5 tahun. Itu kan. Nah, gimana cara kerjanya kamu untuk membangun ekosistem kreatif di Belitung ini yang bertahan jangka panjang? 5 tahun itu panjang loh. Itu gimana tuh cara kamu ngehandle-nya? Cara ngehandle untuk biar bisa ini sih sebenarnya Biar tetap eksis sampai biar sekarang. tetap eksis ya. Di konsistensi sih sebenarnya. Konsistensi. Konsistensi. Iya, konsistensi. Iya, ada. Aduh, ya ampun, ini penyiar loh. Oke. Dan untuk bisa bertahan itu kita sebenarnya harus apa ya? Lebih ke menuruti pasar, bukan menuruti pasar, tetapi mencari pasar. Mencari pasar. Ya, Dan mencari juga ikut pasar. perkembangan zaman kali ya. Benar sekali, karena di Q Media ini apa ya? Kita sangat mix sekali modern dengan tradisional. Sebenarnya itu. Tradisionalnya ada di mana, Bang? Kita membuat sebuah karya yang dimana kita modernisasi nggak tertinggal, tapi ada sedikit menyisipkan media. Unsur tradisional. Iya, betul sekali. Baik adat istiadat apa segala macam kebiasaan adat itu. Dan kita sadar pasar kita bukan cuma di Belitung, tapi di Seluruh ba- Indonesia. s- bahkan luar mungkin, karena khusus untuk Belitung Dance Camp Oh, itu iya. itu lebih banyak jangkauannya. Lebih banyak jangkauannya, Lebih luas ya. lebih luas. Kalau di Tian itu bisa nasional karena dia sering cover lagu indie asik. Oh, Kalau iya. ini lebih internasional lagi. Ini lebih internasional. Iya, dia sering dapat apa ya? Apa sih kerjaan musik kamu? Orderan. Orderan dari Ya Allah, dari mana? orderan Dari aja Brazil. susah. Dari mancanegara ya? Dari mancanegara ya mau Iya. ya? Oh, keren ya. Itu jadi kalau DJ Brazil tuh apa? Kayak gimana biasanya? Maksudnya gimana itu? Ojek kamu apa sih orderan kamu? Algenre sih sebenarnya kayak Bailevang, Brazilian gitu kan. Semua lah, semua genre EDM. Oh, semuanya ya. Iya. Tuh. Semua genre dia bisa. Semuanya Ken. Iya, semuanya dia bisa. Luar biasa. Luar memang. biasa memang. Best of the best. Ini obrolan apa sih Ken? Mana batuk semua lagi. Iya, karena Ya, stay safe ya, jangan kayak kita ya. Kita batuk semua loh cuaca kayak gini. Nah Ken, kamu kan di media ini sendiri, aku taunya itu cover lagu iya, cover dance iya, terus film juga, vlog juga. Nah dari antara beberapa project yang kamu pegang gitu ya, yang menurut kamu paling berkesan tuh yang mana? Kebauan, film Kebauan Film yang Kebauan. ya itu yang mengharuskan kolaborasi dengan masyarakat juga. Oke, itu gimana? Ceritain dong Ken. Jadi film Kebauan itu sebenarnya lomba, lomba di mana ini nih saatnya gimana ya? Kadang karena wadah kami cuma di media sosial aja, itu biasanya apa ya, agak ayo dong kayak digenjot 100% gitu. Iya, benar. Ngontennya apa segala macam agak kurang gitu kan, karena harus benar-benar apa ya, harus benar-benar 100% dulu apa ya, konsepnya itu baru bisa jalan. Aku baru mau jalan. Kamu harus totalitas dulu nih. Iya, harus totalitas dulu. Kalau cuma setengah-setengah jangan dulu. Jangan. Iya. Nah, waktu itu pas banget memang kayak mungkin bukan. Mungkin sekitar 6 bulan sebelum adanya info lomba itu, aku memang pengen, oh ya udah deh aku bikin film
dikit aja, nggak usah sampai 1 jam apa segala macam kan. Paling 50-20-an 15-20an gitu kan. 50-20 jauh ya. 50 kok tanggung 10 menit lagi sejam. 15-20 menitan gitu. Oh, film pendek. Iya, film pendek gitu, film pendek yang pengen juga ngelibatan masyarakat di sini. Ya. Jadi niat itu memang udah ada, cuman tinggal direalisasikan Iya. aja ya. Nih konsepnya nggak salah-salah ya. Realisasinya agak berat. Ya kan, ya. Tapi pas banget itu kemarin ada event dari, boleh sebut nama produksi nggak nih? Boleh. Dari Pak Budi. Nah, Pak Budi aja nggak apa-apa. Dari Produksi Pak apa, Pak Budi, dari MBK Production. Oh, MBK. MBK Production, kalau for your information, MBK Production itu yang sekarang film kemarin itu Pingin Hijrah. Oh, yang sempat ini ya. Ya, yang tayang di sempat sini. datang Ya, Pengen Hijrah, Air Mata di Ujung Sejadah, Oh. Laskar Pelangi. Nah, itulah Pak Budi pokoknya. kenalan deh kita kayaknya Pak Budi. Pengen main film deh Pak Budi. Iya, sekarang mau launching video yang film yang satunya lagi yang Planet Mars itu. Oh, yang Pelangi animasi. di Mars, yang animasi itu. Yang animasi. Itu Pak Budi juga itu. ya produksinya. Benar. Kita harus kenalan sama Pak Budi. Ya kan. Dia beliau orang Kantung. Oh, enggak. Orang Belitung. Orang Belitung. Makanya kemarin ada project film The Bell yang syutingnya di sini. Nah, kebetulan beliau pulang kampung nih. Belum ngadain lomba film di sini. Oh, gitu. Ya, kolaborasi sama Bapak Ishak Mairobi di NSC X Mairobi. Oke. Nah, jadi lewat project itulah project yang aku bilang apa ya, excited dalam berkarya itu selama di Kimedia, yaitu film Kebauan. Yang ke bawah. Ya. gitu. Dan mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Kalau batuk doang kita maafin, Ken. Udah kamu mandi di sini baru kita. Untuk filmnya sendiri itu screeningnya itu di tahun kemarin. Pas 1 tahun. Bulan ini. Ya. Tiup lilin nggak ini kita? Iya, pas 1 tahun. Tapi belum launching di YouTube. Oh, belum ada. Belum. Rencananya ini juga masih teks beliau gimana kelanjutannya, karena kemarin tuh ada rencana akan tayang di bioskop. Wow. Oh, keren. Semoga Luar biasa semoga ya. terrealisasi. Amin, ya Allah, amin. Aku juga Karena pengen lihat. masyarakat, karena jujur aku mengambil nama-nama cast tersebut itu orang-orang yang ada di kampung aku. Oh, gitu. Jadi aku nggak tahu, padahal aku itu sebenarnya project diam-diam yang aku produksi di Tanjung ya, di Tanjung sama di belakang di rumah di Sulmar. Iya. Maksudnya nggak keluar gitu produksinya. Iya, benar-benar. Silent ya. Silent. Tapi tetap kayak dari jauh tuh kayak sini, kapan tayang filmnya? Nama aku loh itu. Udah nungguin ya. Iya, antusias, dan ternyata memang antusias dari masyarakatnya juga. Wah, lumayan. Aku juga nggak expect. Ternyata mereka tahu. Iya, karena trailernya udah kesebar seluruh kampung katanya. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Tidak-tidaknya ya Ken ya, luar biasa loh. Dan alhamdulillah film itu menang sebagai film terbaik. Oh wow, congratulations. Iya, se-Belitung. Sebelitung. Wih. Keren, bagus. Jadi film itu ceritanya tentang apa? Kebauan sendiri itu kayak Bawa badan. bukan. Lebih ke Asbun banget ya. Si Maul. kesambet. Iya kan? Mau tidur kan Maul malam. Oke. Nyigo kan? Film tadi itu lebih kebauan itu kesambet. Oh, kesurupan. Dibilang Kesurupan yang gede tapi ini level kecil. Iya, kayak Ketempelan gitu. Kayak kamu di main kutan bla 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 tek diikutin. Oh, ketempelan. Ketempelan. Oh iya, ketempelan. Maaf, bahasanya agak gimana gitu ya. Jatuhnya Nah,
Family 100 tebak-tebakan ini. Iya benar. Terus Apa ketempelan di mana ceritanya tuh secara thriller ya. Ceritanya tuh memang di sebuah hutan. Kita kan punya pantangan sendiri nih kalau di hutan-hutan kan kayak nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Nggak boleh ngomong kotor. Apalagi sampai kotor, boleh ngomong gitu. apalagi sampai mengambil benda keramat dari kuburan. Oh iya. Jadi di mana tempat nggak boleh ya? Iya, ngambil gitu. iya. Dan akhirnya dia bawa pulang ke rumah, akhirnya dia sakit, Demam. sakit, demam ya, pencet apa segala macam, dia sakit apa segala macam. Tapi untungnya abangnya ini akhirnya pulang ke rumah, dia ini kok. Oh. Karena dia memimpikan adeknya, bang adek nggak bisa bla 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 segala macam. Iya. Dia datang, adek bukan penyakit biasa. Jadi ini penyakit yang luar biasa itu. penyakit yang luar biasa. Akhirnya dia ada medianya yang dia ambil tuh cincin Oh. di kuburan. Oh ya, memang agak ini Iya. ya. Nah, itu untung kagak kok itu. Ya hampir koit Hampir sebenarnya. koit, Kalau ya. abangnya nggak tepat waktu. Iya, benar. Nah, jadi itu. Jadi lebih menceritakan ke perjuangan abang sama ibunya Heeh. untuk mengembalikan apa yang dibawa adik Adeknya seharusnya yang itu. nggak dibawa Iya, ke rumah. benar. Adiknya banyak ide. Memang karena ini film ini bergenre horor komedi. Oh, horor komedi. Iya. Aku Harus dulu, nonton aku suka banget film horor komedi, aku suka horor banget. komedi Ya, karena peran ibu-ibunya dapat banget. Ibu-ibunya ngibu-ngibu banget. ngibu banget yang lebih apa lu? Ya? Gitu. Nah, tadi kan berarti yang paling berkesan itu buat film itu ya, Ken, ya. Nah, kalau untuk Maul sendiri nih, Maul kan di bidang musik ya. Kalau menurut Maul yang paling ekosistem yang baik buat bertahan jangka panjang di Q-Media ini dalam bidang musik itu seperti apa? Di Q-Media ya. Iya, di Q-Media boleh, kamu pribadi boleh, Iya, benar. di Belitung Timur boleh, di Tanjung Pandan boleh. Kalau menurutku sih kalau untuk di Q-Media sendiri sih tidak susah ya. Itu paling diobrolin aja. Jalur dalam. Jalur dalam karena memang dia gabung di PDC memang sesuai passion dia karena dia suka musik-musik EDM dan dia pernah seri musik dia di kalau kalian tahu YJ Entertainment dia pernah masuk di zona D. Oh gitu. Pernah ikut inilah. Apa sih namanya kayak bukan lomba sih lebih ke ya lomba sih. Project apa sih itu? Maksudnya Lupa kayak juga. buat lagu sampel untuk bikin sampel untuk ya, agensi girl Korea. group. Oh wow, keren. Ya, dia masuk nominasi Maul D. udah internasional loh, Udah Maul dong, ya. udah. Pun gini. Udah internasional. Masuk lagi nominasi. Ya, masuk lagi nominasi D. ya. Jadi menurut kamu yang paling penting perannya apa tuh, Maul? Pertanyaannya belum dijawab. Oh iya, sorry. Wow. Paling penting sih sholat penting ya. Sholat wajib. Subhanallah. Nah, paling penting sih ya ngembangin ini sih, tetap ngembangin kemampuan, skill. Maksudnya buat dilihat Q-Media juga kan, soalnya Q-Media ini udah gede juga kan, soalnya malu kalau nggak punya. Amin. Gede banget kok. Agak shock. Agensi paling terkenal Q-Media. Media balap, media apa semua ya. Tuh, media dia nyebut-nyebut balap terus kayak kita kasih mobil apa kayak Tamiya. Kalau untuk bertahan di ini sih ya paling gitu sih ngembangin skill. Dan lebih pasar enggak sih? Iya Lebih sih. tahu pasar. Lebih tahu pasar. Harus lebih peka dengan pasar ya, apa yang dibutuhin oleh masyarakat tuh kita harus tahu gitu. Sampai sekarang ada ini juga kan genre-genre baru kayak tensi itu hipdut. Oh ya hipdut tuh. Ya itu viral. Kayak harus dimasukin deh. Ada yang itu kan. Bener lah. Iya, Diganti ya. Oke. Nah, pendengar tadi itu apa namanya itu tadi, jadi yang peran pentingnya, yang paling penting itu kita harus peka dengan kebutuhan pasar, mengasah skill gitu ya. Kolaborasi dengan masyarakat juga penting. Kolaborasi juga penting banget ya. Dan juga tadi yang paling berkesan tadi film apa judulnya tadi? Kebauan ya. Nah, kita banyak banget yang mau kita obrolin bersama Keken dan juga Maul dari Q-Media ya.
Tapi kita harus istirahat dulu sebentar ya. Kayak kan agak kering ya kerongkongan ya Ken ya. Banget. Kayak kan minum ya Ken ya. Nah, kalian kita balik lagi ya pendengar di mana kalian berada. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya itu boleh banget ya, tinggal WhatsApp kita aja di 081178719055 ya. Kita tunggu WhatsApp kalian sekarang. Sembilan 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Nah pendengar, buat kalian yang baru bergabung ya, sekarang Gilang telah bersama narasumber kita dari Q Media. Ada Keken dan juga ada Maul. Hai guys. Sawadikap. Ya sawadikap. Mainnya leeuy. Apa itu? Ya. Buat kalian yang baru bergabung, jadi tadi kita udah ngebahas awal kebentuknya gitu ya. Tantangannya gitu ya, lika-liku. Asik. Terus juga project yang paling berkesan gitu. Nah, dan juga nih boleh dong ceritain ke kita. Kalian kan ini banyak banget anggota-anggotanya yang pasti Tim lokal gitu ya. Iya. Tim lokal. Nah, gimana cara kalian buat dari tim lokal itu buat ke nasional itu gimana caranya, Ken? Maksudnya? Gimana ya maksudnya? Apakah kamu ikut lomba juga Iya. gitu? Oh, ada. Ada ya, ada lomba. Ada tingkat-tingkatannya gitu. Karena Q Media tampungan dari beberapa komunitas dan studio musik juga, ya kan. Sebenarnya Tian itu juga termasuk tim karena dia yang mengajar vokal anak-anak juga. Jadi dalam BDC itu ada training vokal yang diurus langsung dari Tian. Jadi kita tuh punya tim sendiri gitu, maksudnya kita punya arranger nih, kita punya produser musik. Oke. Kita punya talentnya ini yang ngajar. Kalau yang vokal nih Tian, kalau yang dance ini Nedi atau J-Hop. Jadi aku tuh cuman tinggal bagian garap aja. Bagian kita bagian nyuruh. Iya, bagian nyuruh. Iya. Jadi guys, kita ada lomba ini, project ini apa segala macam. Tian, tolong ya anak-anak, aku minta orang 4 di training dulu vokalnya. Oke, di training. Setelah trainingnya itu nanti aku sama dia gimana Indonesia. Vin, nanti ini ya garap ini, musiknya ini, genre ini. Oke. Oh, terus dia bikin musik tuh. Dia bikin musik dan setelah kita bikin musik apa segala macam, kita record baru ke tim dance. Karena anak-anak tuh, karena dia juga join BDC itu karena K-pop, karena pasar yang paling gede itu di K-pop. di sana. Dan fansnya juga royal ya. Iya, benar sekali. Makanya kita Q Media ini tumbuh mengikuti pasar. Iya, mengikuti pasar. Mengalir seperti air ya. Iya, jadi alhamdulillah udah nemuin pasarnya sendiri gitu kan. Nah, baru untuk itu timnya sendiri itu kita punya tim yang hebat-hebat juga yang bisa cepat tanggap kalau ini guys. Jadi kita kemarin aku udah ngabarin diri buat ikut lomba nasional. Walau itu ada di YouTube Q Media itu dari apa nama YouTube-nya? Q Media Belitung. Q Media Belitung. Instagramnya apa? Instagramnya itu Q Media
Belitung. Jadi kalau misalnya pendengar pengen ngeliat gitu ya Hasil karyanya Idrisyana hasil karya sama. anak muda Belitung, ya ada dance, ada juga cover, vokal, vlog, film, musik, Iya, musik. gitu ya. Di situ semua. Di situ semua. Ya, kepoin guys. Kepoin ya, di follow, jangan lupa. Nah, kalau buat Maul sendiri kan udah banyak banget kolaborasi ya. Q Media dengan siapa aja gitu kan. Nah, yang paling menurut Maul yang paling berkesan yang mana? Ya, maksudnya di luar ke media juga boleh gitu ya. Boleh. Paling berkesan Mau itu atur aja. Mohon panitia. Awas merek. sih. Kalau di luar enggak, kalau merek sendiri enggak apa-apa kan itu. Iya enggak Kan apa-apa. merek sendiri nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Banyak banget peraturan si Keken katanya. Kasihan editor. Kalau yang ini di Belitung dulu ya. Kalau yang paling berkesan tuh kemarin sempat ngisi acara Kamis Berisik. Ini bajunya dipakai Oh iya, sekarang Kamis Berisi. Aku lihat loh itu di kafe apa namanya? di Kang Tau. Kang Tau. Iya. Jadi aku lewat Ken. Ini apa ya, rame dari ujung ke ujung mobil motor tuh. Apa ya gitu ternyata. Ini project tadi ya. FYP aku Kamis bermusik. Itu gimana sih melihat Berisik. Kamis apa? Berisik. Kamis berisik. Itu informasinya di mana biasanya kalian posting? Di Instagram, di WhatsApp juga ada sih. Tapi kalau WhatsApp cuman ya teman-teman doang sih Guys, mau biasanya. kontak kali. Iya. WhatsApp. Apa mau berkontak? Di Instagram doang sih, paling Instagram doang. Oh, Instagram. Apa Iya. nama Instagramnya? Kamis bermusik. Kamis Berisik. Kamis berisik. Iya. Berisik ya. Berisik siapa sih? Terus ya itu. Kalau untuk di luar, untuk di nasional dulu kemarin tuh sempat ngikut lomba juga. Ini brand sendiri nih. Dari Ektril yang tadi. Oh, itu punya kamu pribadi. Iya. Tadi kita dengerin lagu kamu bersama Kenzo ya. Iya. Itu ngadain lomba. Artis Kenzo. Ya. Itu ngadain lomba musik gitu kan. Maksudnya lomba komposer gitu. Ya EDM ataupun bahkan agak ngedeket ke dangdut karena kan nasional gitu kan. Semuanya dicampur lah, semua unsur dari tradisi dangdut, EDM sudah dicampur. Ya alhamdulillah sih juara 1 kemarin di Ektril. Oh iya. Ya. Setelah itu baru Keren ya si Maul ini. DR dia. baru terima. Terus dari itu? Kalau untuk di internasional sih sekarang ya paling belum bisa disebut pencapaian tertinggi, tapi ya Orderan masuk. Orderan masuk lah dari luar. Dolar ya. Dolar. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah, kalau misalnya kamu kan juga komposer musik gitu ya, Maul ya. Iya. Nah, kamu kan otomatis kalau buat musik itu kayak gimana? Apakah harus menyesuaikan dengan karakter dari talentnya masing-masing kah? Absolutely. Atau tergantung ya udah deh kita ngikutin pasar, talent menyesuaikan pasar juga atau gimana? Otentiknya itu apa? Kalau aku ya, dulunya sih sebagai cuman hanya musik produser yang bergerak sendiri tuh awalnya cuman ya udahlah, pasar mau gimana pun jalannya ya aku genre aku sendiri gitu. Oke. Itu awalnya gitu. Cuman setelah bertemu dengan Kimedia dan agensi-agensi aku yang lain gitu kan, kayaknya sebagai musik produser nggak bisa gini kayaknya. Soalnya kalau pasar gini ya seharusnya ngikutin pasar sih gitu. Jadi ujung-ujungnya ya ngikutin pasar lah sekarang. Berarti kamu bisa dibilang keluar dari zona nyaman kan? Iya. Iya, benar sekali. Oh gitu. Iya. Kalau Keken keluar dari rumah. Keluar dari kandang. Keluar dari kandang, ya benar sekali. Nah, kalau untuk harapan nih Ken ya, harapan untuk kedepannya apa yang kamu pengen harapin buat Q-Media ini sendiri? Oh, banyak. Apa? Sebutkan, siapa tahu dia mendengar. Ken, aku realisasikan harapan kamu. Bapak realisasikan. Asik. Kan banyak Pak Udi lain. Iya lagi. Ya kan? Keren-keren loh orang-orang Belitung ini loh, saling support. Ya, benar sekali. Apa Paling harapannya? harapannya ya siapa sih yang nggak mau apa ya, perusahaan rumah produksi sendiri nggak Iya. maju maksudnya. Ya kan bener-bener ya kan kalau ini doa loh. Ya itu ya itu tentunya yang itu. Dan lebih ketemu sih sebenarnya. Aku pengen
Q-Media itu lebih menemukan anak-anak berbakat lainnya yang bisa bukan dimanfaatkan ya, tapi skillnya jujur aku di Q-Media itu di Q-Media di Belitung Dance Camp gratis, no bayar Gratis. sama sekali. Karena di sini tujuannya untuk mengembangkan potensi anak-anak di dalam modernisasi. Iya. Kayak kan bahasa-bahasanya kayak kan agak tinggi ya, kayaknya agak belibet ya. Terus itu Walaupun gitu juga enggak apa ya, pemerintah kan memang sering lebih mengutamakan budaya. Why not? Memang itu Memang seharusnya itu bagus. ya kan, memang itu seharusnya, tapi enggak juga ketinggalan di modernisasinya gitu Benar, loh, benar, gitu loh. benar. Jadi kita juga harus melek teknologi, melek apa yang sedang pasar inginkan dan apa juga kebutuhan di dunia entertain itu. Kita juga harus melek itu sebenarnya. Cuma harapannya memang banyak, karena aku juga jujur pengen wadah di Q-Media ini juga semakin luas. Anak-anaknya juga udah mulai show up dirinya, terutama anak-anak yang di Belitung, baik di Belitung maupun di Belitung Timur. Dan skill-skill daripada baik Belitung Dance Camp, T-Voice sama si Maus Studio ini lebih improve lagi. Iya, benar. Lebih improve lagi biar bisa melahirkan karya-karya yang nggak mentok di situ-situ aja, karena kan kita butuh inovasi ya untuk melakukan sebuah gebrakan yang nggak melulu kontennya. Kita memang harus punya gaya tersendiri, tapi kita harus lebih berkembang. Benar. Jadi kita harus berkembang tanpa harus inilah ciri khas ya, gitu sih. Iya. Nah, kalau untuk mau sendiri harapannya untuk Q-Media ini sendiri. Harapannya ya Q-Media tetap berjalan lah, jangan ini. Amin, lebih konsisten. Lebih konsisten lagi. jelas ya. Iya. Lebih konsisten. Soalnya masih pengen berkontribusi juga di Q-Media ini. Iya, benar. Karena dilihat seru sih. Karena memang niat dari awalnya kan aku yang pengen gabung gitu kan, ngeliat anak-anak BDC, jadi kayak ya keren lah Q-Media nih. Iya, bagus ya. Top, mantap, is the best. Ya teman-teman is the best. Karena memang anak-anaknya juga bisa dipoles. Iya, Jadi bisa diolah ya. Iya, bisa diolah. Menurut gitu. Apa yang dikatakan Bapak CEO, oke. Acting oke, model oke, nyanyi oke, dance juga oke. Mereka Oke. di antara mereka semua itu Oke. punya gitu. Mereka tuh punya rame kan? Mereka tuh punya. Jadi talent aku tuh cuman di Q-Media, di Belitung Dance Camp aja. Itulah tadi harapan aku, semoga lebih banyak lebih banyak anak-anak yang punya potensi mau gabung gitu di Q-Media. Tetap bakal aku seleksi sih. Nggak langsung Kak, aku pengen gabung dong, aku pengen nyanyi ini gini. Tunggu dulu. Banyak Mungkin ada tahapan harus ya. karena kan harus training dulu. Oh iya. Iya, kita kan nggak mungkin kita langsung nyamut. Iya, itu aku selalu sebelum Debut. kayak debut gitu. Asik, ini udah entertainment banget. Iya kan? Itu aku tetap selalu training dulu. Oke. Iya, Jadi untuk biar tahu ya. Iya. Mengenal lebih dalam. PDKT. Iya, benar sekali. Kita harus PDKT dulu, guys. Aduh, batuk ya. Oh, iya. Nah, kan jadi lupa lah kayak mau. Cuaca ya. Percaya. Pasti hebat loh. Maksud aku memang benar-benar terkonsep. Iya, benar. Gitu ya. Harus. Cara gabung, aku baru mau nanya. Cara gabungnya gimana? Apakah menyerahkan portofolio ke Instagram kalian atau gimana? Iya. Atau kalian yang nge-recruit? Kalau di Q-Media ya, Iya. di Q-Media portofolio wajib. Portofolio wajib. Jadi portofolio tetap diterima dan mereka juga nanti akan dites. Oh, Ya, tetap nanti akan dites. Sosial medianya apa, aktif enggak?
apa kayak seenggaknya bikin snap nyanyi apa segala macam Oh, gitu. iya. Misalkan untuk nyanyi ya. Nyanyi, kalau ngedance gitu ya. Kalau ngedance paling aku masukin tetap di Belitung Dance Camp. Kalau misalkan dia Trainee. nyanyi apa segala macam di Tian di Voice Tian tadi. Voice. Bagi yang mau belajar musik nih. Iya. Oh iya, ini juga nanti ya, apa namanya? Aku tuh sebenarnya pengen undang kamu tahu. Ini Maulana ya Maulana. Ya, karena kan memang lagi happening banget kan apa Iya. namanya musik Kamis, EDM, iya. terus Kamis berisik itu. Iya. Anak-anak kami berisik gak sih? Iya. Iya, Iya iya, kan. Terus boleh juga kamu tuh. katanya ada perkumpulan DJ asa DH gitu, DJ gitu. Kirain mobil perkumpulan pembalap. Kalau perkumpulan DJ sih ada sih, tapi nggak Belitung maksudnya, di luar. Oh, di Ya, luar. di luar. Iya. Oke. Tuh. Undang dong ke sini. RRI. Undang dan ke sini. Iya dari luar, Pak. Dari luar loh. Lupa. Dari luar. Ongkos tanggung sendiri ya. Ini pesan singkat Oh saja. iya tadi lupa cara gabung Iya. belum. Kayak kan 3 menit lagi loh kita. Aman. Cara gabungnya tuh tinggal DM aja Instagramnya. Apa Nggak nama ribet Instagramnya? kok. @qmedia_belitung @qmedia_belitung. Mudah banget, tinggal di DM, Kak, aku pengen gabung gini. Gratis. Gratis Kak. Malah mereka mungkin yang dibayar. Iya, mereka mungkin dibayar kalau ada proyek-proyek ya. Kok mungkin pasti Pasti maksudnya. dong, Kek. Pasti Waduh. maksudnya. Waduh. Ya, ini singkat saja Keken dan juga Maul. Kita sisa 2 menit terakhir. Pesan yang ingin kalian sampaikan buat anak-anak muda di luar, anak-anak muda di Belitung yang pengen berkarya seperti kalian itu gimana? Dari aku Iya, boleh dari kamu. aku tetap konsistensi seperti yang kemarin. Mm-mm. Just show up yourself. Mm-mm. Don't be afraid what people think about. Nah, oke itu ya, tetap berkarya. Iya, tetap berkarya dan Tunjukkan jangan dirimu. takut ya. Iya, Pokoknya itu jangan takut ya. diomongin ya. Iya. Tunjukkan jati dirimu. Kalau kamu Iya. suka upload, ngedance. Iya, gitu. kadang-kadang di BDC tuh suka nggak kelihatan orang-orangnya padahal bahkan karena dia malu. Iya, benar. Itu. Menjaga estetik Keken. Iya. Kalau Maul sendiri? Ya sama sih, paling jaga konsistensi. Sama 1 jam dialog sama. Heran. Ini kalau menurutku sih ya terus tuh ya, kalau di musik terus berkembang, jangan nurunin kata orang. Soalnya kadang ada juga nih, kadang beberapa orang yang dari ortunya sendiri bahkan kadang ada yang nggak ngedukung gitu Iya, kan. iya, Nah, benar. jadi ya lakuin aja lah ya sampai nemu jalannya gitu. Just do it. Just do it. Oke deh ya. Terima kasih banyak. Kayak kan kali-kalian ya mikir apa sih Ken? Tadi udah masak nasi belum ya gitu. Hati-hati jemuran loh mesti. Iya. Ya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Keken dan juga Maul udah menyempatkan datang ke sini. Thank you ya guys. Gak kerasa kan dialog 1 jam kita ya? Iya. Seru ya bersama kalian ya, penuh dengan gebrakan dan kejujuran. Suka deh narasumber begini. Editor. Mohon. Ini kebetulan kita 100% kita posting sih. Iya. Gak edit lagi. Oh ya? Oh, editor nggak capek berarti. Jadi ya apa yang pengen kalian ngomong ya pikirkan dulu lah ya. Maaf penonton, maaf. Kadang-kadang mulutnya agak Iya. kalau udah ya. excited tuh suka lupa ngerem. Kok ngomong gitu sih? Iya. Gitu. Nah pendengar, itu tadi obrolan kita ya, edisi bareng Q Media ya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kalau udah bergabung bersama kita di 1 jam ini. Saya Gilang Gemilang. Saya Keken. Saya Maulana Verstappen. Pembalap. Seorang pembalap ya. Pamit dari ruang dengar Anda. Thank you so much. Dan juga nanti kita di hari Rabu jam 10 pagi juga. Rabu besok kita juga ada obrolan kita juga ya. Bye bye. Thank you guys.